Nah, Usong adalah seorang pekerja kantoran yang telah menginvestasikan seluruh tabungan hidupnya, bahkan menjual tanah ibunya untuk membeli sebuah apartemen di Seoul. Baginya, kepemilikan apartemen adalah simbol keberhasilan kelas menengah dan masa depan yang stabil. Namun alih-alih kedamaian, hidupnya berubah menjadi neraka. Ia tenggelam dalam utang besar dan menderita kelelahan fisik dan mental karena harus bekerja keras. Puncaknya, ia mulai terganggu oleh suara dentuman misterius yang berulang kali datang dari apartemennya. Tetangga-tetangga di lantai atas justru menuduh unit Usong yang menjadi sumber kebisingan. Ia mulai menerima catatan-catatan komplain yang membuatnya semakin terisolasi dan dicurigai sebagai pembuat onar. Usung yang putus asa berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia mulai mencari sumber kebisingan yang sebenarnya yang membuatnya bertemu dengan beberapa tetangga misterius, termasuk Gino, seorang tetangga yang tampak simpatik dan menawarkan diri untuk membantu. Dalam keputusan finansial, Usung menjual apartemennya untuk berinvestasi dalam koin kripto yang dijanjikan akan melambung tinggi. Nilai koin itu memang sempat naik tajam membuat euforia sejenak. Kebisingan itu terus berlanjut setelah keributan dengan tetangganya, subwoofer tersembunyi ditemukan di unitnya, dan Usung ditangkap atas tuduhan pembuat onar dan penyerangan. Saat di kantor polisi, ia berusaha menjual koin kriptonya untuk membayar utangnya tetapi yang gagal mengaksesnya dan kehilangan segalanya. Di tengah keputusasaan, Uso menyadari bahwa ia telah dijebak. Dengan bantuan petunjuk, ia akhirnya menyimpulkan kebenaran yang mengejutkan. Pelaku sebenarnya pembuat kebisingan adalah Gino, yang ternyata adalah seorang wartawan lepas yang menyamar. Gino sengaja membuat kebisingan di unit Usong sebagai bagian dari berencana balas dendam yang besar. Target Gino adalah John Eun-hwa, perwakilan residen yang tinggal di penthouse. Eun-hwa adalah mantan jaksa yang menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kasus korupsi konstruksi apartemen yang di masa lalu. Gino menggunakan Usung sebagai kambing hitam dalam rencananya untuk mengekspos Eun-hwa. Usung dan Gino akhirnya masuk ke penthouse untuk menghadapi Eun-hwa. Terjadi pertarungan berdarah. Usung yang awalnya bingung harus berpihak kepada siapa akhirnya melihat kebusukan Eun-hwa. Dalam kekacauan tersebut, Gino terluka parah tetapi berhasil membunuh suami Eun-hwa. Eun-hwa sendiri kemudian mencoba meyakinkan Usung untuk membunuh Gino. Usung setelah kehilangan segalanya menolak rayuan Eun-hwa. Ia membiarkan Gino dan Eun-hwa terlibat dalam pertarungan mematikan yang berakhir dengan kematian mereka berdua. Usung kemudian membakar bukti korupsi dan meledakkan penthouse secara simbolis menghancurkan inti kebusukan sistem properti tersebut. Usung kembali ke kota dan berdiri di apartemennya yang kosong. Meskipun koin kripto dan uangnya hilang, akta properti apartemennya kembali padanya karena penjualan dibatalkan. Ketika ia berdiri di tengah kekosongan, suara-suara antar apartemen terdengar lagi. Usung tidak lagi marah atau takut, melainkan tertawa pahit. Sebuah tawa yang menyiratkan kesadaran bahwa kebisingan itu bukanlah masalah individu atau robot yang dipasang, tetapi suara kehidupan modern yang terkompresi, sebuah siklus utang dan ambisi yang tak pernah berakhir. Ia mungkin telah selamat, tetapi ia tidak dapat lepas dari bebasnya apartemen dan sistem yang sama.